Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dea Nugraha dan rekan saya yang bernama Aulia Rosyada, Cikadian Sastriafi, dan Heldawati. Baik, saya akan mempersilahkan kepada rekan saya untuk memulai presentasinya. Baik, pertama kita akan membahas tentang asas ibahah dan asas kebebasan. Untuk kedua materi tersebut, saya persilahkan kepada rekan saya Aulia Rosyada untuk mempresentasikannya. Membicarakan suatu kontrak haruslah dibangun di atas fondasi dan asas yang kuat. Para pakar sudah mendiskusikan hal ini sejak lama, terutama terkait perjanjian dan kontrak-kontrak dalam bisnis syariah. Para pakar menawarkan sebuah formulasi kontrak dalam bingkai syariah. Di antaranya ada yang menawarkan 6 asas dan ada pula menawarkan 7 asas. Kompilasi hukum syariah menetapkan 11 asas sementara Syamsul Anwar memberikan 9 asas, yaitu al-ibahah, kebebasan kontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalia akad. 9 asas tersebut harus diteraplikasikan secara kumulatif dalam adu bangunan perjanjian, karena apabila tidak teraplikasikan secara kumulatif maka akan berimplikasi pada sah dan tidaknya suatu perjanjian. Dalam sejarah peradabannya, manusia mencari sistem dan bentuk yang bisa memberinya kemudahan dan memenuhi kebutuhannya. Peradaban manusia akhirnya menemukan apa yang disebut perjanjian atau dalam bahasa hukum Islam adalah akad. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, mulai dari aktivitas jual beli, kontrak, pinjam, meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan, dan lain-lain. Tidak dilepaskan begitu saja dari akad. Akad ialah yang membedakan antara orang berzina atau kumpul kebo dengan orang yang sah melakukan hubungan suami istri. Akad pula yang membedakan antara mana riba haram dan mana yang tidak riba halal. Asas berasal dari bahasa Arab asasun, yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali yang mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum. Dalam mengklasifikasikan asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah, terdapat beberapa penawaran yang berbeda di antara para konseptor. Gemala Dewi dalam bukunya mengemukakan 7 asas perikatan Islam. Fatur Rahman di Jamil mengemukakan 6 asas. Adapun ke-6 asas tersebut antara lain kebebasan, persamaan, keadilan, kejujuran, kebenaran, dan asas tertulis. Dan pada kajian ini penyusun akan memfokuskan pada asas-asas perjanjian yang diusung oleh Syamsul Anwar, yang secara rinci meliputi asas ibahah, madda al-ibahah. Para ulama dalam melakukan istimbat hukum yang menyangkut masalah-masalah syariah
selalu mendasarkan ketetapannya dengan suatu prinsip pokok bahwa segala sesuatu asalnya boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Prinsip pokok ini dikumandangkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wa Al-Najs yang banyak dikutip ulama-ulama setelah Imam Suyuti. Yang kedua, asas kebebasan berakad atau mabda hurriyatu al-ta'qud. Kebebasan berakad juga merupakan asas dalam perjanjian hukum kontrak syariah yang diakui oleh Islam. Makna dari kebebasan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam ranah perjanjian yang disusunnya sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dalil antara lain adalah A. Hadis Nabi SAW, barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain. B. Hadis Nabi SAW, yaitu orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat atau janji-janji mereka. Yang ketiga, asas konsensualisme atau mabda al-radiyah. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam ada umumnya perjanjian-perjanjian bersifat konsensus. Dalam Al-Quran disebutkan tepat dalam surah An-Nisa ayat 29. Terkait dengan keadaan dalam akad, Fathia Ahmad Abdul Karim mengatakan bahwa akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Dalam rangkai implementasi keridhaan atau konsensualisme kepada kedua belah pihak, Islam mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggara akad itu harus sama-sama mukallaf agar ada ruang tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Yang keempat, asas janji mengikat. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, yaitu perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Terkait dengan asas di atas, Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Maka jika janji atau syarat perjanjian diabaikan, maka kepercayaan menjadi cedera dan bukan saja dalam membatalkan transaksi yang sedang berlangsung, tetap juga menghambat terjadinya transaksi baru baik dengan mitra tersebut maupun dengan yang lain yang mendengar pencederaan atau syarat perjanjian. 5. Asas keseimbangan atau mabda' al-ta'awun fi al-mu'addah. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko atas kerugian usaha. Sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat adanya mengalami kembalian negatif. Dalam konteks keseimbangan jual-beli, Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa antara pembeli dan penjual haruslah seimbang. Jual-beli dan riba keduanya sama-sama pertukaran, tetapi jual-beli dihalalkan karena pertukaran itu menghasilkan keuntungan yang seimbang. Sedangkan riba diharamkan karena keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak. Sedangkan pihak lain merugi akibat perlakuan tidak adil atau penganiayaan satu pihak atas pihak lain dengan mengeksploitasi kelemahan mitranya. 6. Asas kemaslahatan. Di antara ciri-ciri hukum Islam adalah menegakkan prinsip menghilangkan mafsadat dan mendatangkan maslahat untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya maupun jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhan dan maslahah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi.
berkorelasi dengan maslahah di atas, kaidah fikih menyebutkan semua kemaslahatan hukum berkisar pada kemaslahatan umat. Maka apabila didapat kemaslahatan, disitulah letaknya hukum Allah. Imam Al-Syatibi dari mazhab Maliki dalam Al-Muwafaqat menyatakan, segala hukum muamalat dan segala hukum syarat dapat diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu didirikan atas pemeliharaan maslahat yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mudarat dari mereka. Atau dengan ibarat yang lain, segala hukum itu didasarkan bahwa ialah yang memberi mandat boleh diperbuat dan memberi mudarat adalah haram atau tidak dapat diperbuat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama yang terkenal dari mazhab Hambali, mengatakan, sesungguhnya syariat itu mewujudkan atas hikmah dan kemaslahatan terhadap dunianya dan terhadap akhirnya. Selanjutnya ia berkata, sesungguhnya segala macam hukum yang berpautan dengan muamalah duniawi didasarkan atas hikmah. Dan tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan dalam kehidupan sosial mereka. Dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan. Ajaran tentang keadaan memberatkan menegaskan bahwa akad tersebut dapat diubah oleh hakim atas permintaan pihak yang mengalami kerugian fatal dengan cara menyeimbangkan prestasi dan kewajiban kedua belah pihak. 7. Asas amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bisa dipahami keinginan untuk memenuhi suatu sesuai dengan ketentuan. Seorang pebisnis harus memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Sebagaimana dalam ayat suci berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِيهِمْ رَاعُونَ. Sadaqallahul-azim. Dan orang-orang yang memelihara amanat atau yang dipikulnya dan janjinya. Quran Surah Al-Mukmin ayat 8. Quran Surah Al-Mukminun. Dalam praktik bisnis syariah dikenal istilah bisnis atas dasar amanah. Dalam akad-akad bisnis syariah diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang khianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian. Integritas seseorang akan terbentuk sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pembisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya, dan integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan atau trust bagi nasabah, mitra bisnis, dan bahkan stakeholder dalam suatu bisnis. Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beretikat baik dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Al-Maududi menegaskan bahwa Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran penuh, akan tetapi juga dalam menimbulkan etikat baik melalui transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini. Menurut Quraisy Shihab, dalam berbisnis lebih kuat pengaruhnya daripada persamaan agama, bangsa, bahkan kekeluargaan yang tidak dilandasi dengan kejujuran. Stephen Covey menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tidak melebihi kecepatan sebuah trust atau kepercayaan. Saling percaya antar sesama pebisnis membuat keputusan lebih cepat diambil karena keduanya pun saling melindungi. Adi Warman Karim dalam bukunya menegaskan bahwa sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat karena dilandasi saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. 8. Asas keadilan. Salah satu prinsip dalam bermualat yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam masyarakat pembisnis adalah sikap adil.
Keadilan adalah tujuan semua risalah langit. Bambang Trim 2008. Al-Qadawi mengatakan bahwa keadilan dalam Islam adalah asasi. Oleh sebab itu, pilar penyangga kebebasan berekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga lain, yaitu pengadilan. Ibnu Khaldun dengan tegas menyatakan, sebagaimana dikutip Capra, bahwa tidak mungkin suatu negara dapat membangun tanpa pengadilan, sesuatu yang kini diakui namun terlambat. Ibnu Yusuf menjelaskan keadilan kepada Khalifah Harun al-Rasyid seraya mengatakan, mengantar keadilan kepada mereka yang tersakiti dan menghapus kezaliman yang meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan di samping mendapatkan pahala di akhirat. Menurut Samsul Anwar, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak, seringkali di zaman modern. Akad akan ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut. Islam telah mengharamkan setiap pembisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, hukum bisnis syarah melarang bai gharar karena mengandung unsur ketidakpastian yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan menjadi kezaliman terhadapnya. Selanjutnya, yang ke-9, asas persoalan akad, Samsul Anwar 2008. Asas ini mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dasarnya adalah yang pertama, firman Allah, seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul akibat apa yang ia lakukan. Selanjutnya yang kedua, firman Allah, seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Penyusun berpandangan bahwa asas-asas harus teraplikasi dalam perjanjian syariah secara kumulatif. Jadi apabila salah satu dari beberapa asas tidak dijalankan, maka perjanjian tersebut mengandung cacat atau tidak memiliki fondasi yang sah secara hukum.